Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ermita Lady, NPM 219.031.0083. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan atau mempresentasikan materi saya yang berjudul Penelitian Stilistika Sastra. Nah, di sini yang pertama A, konsep stilistika. Dalam bahasa dan sastra, stilistika merupakan bagian dari ilmu sastra, lebih sempit lagi ilmu gaya bahasa dalam kaitannya dengan aspek-aspek keindahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama kekuatan, kesanggupan, gaya dalam pengertian denotatif, misalnya gaya pegas, gaya lentur, gaya tarik bumi. Yang kedua, sikap gerakan seperti dalam tingkah laku, misalnya gaya tarik, gaya hidup. Ketiga, irama lagu seperti dalam musik, misalnya gaya musik barat. Keempat, cara melakukan seperti dalam olahraga, gaya renang, gaya dada. Yang kelima, ragam cara seperti dalam bangunan, seperti bangunan gaya Eropa. Yang terakhir, cara yang khas seperti pemakaian bahasa dalam karya sastra, misalnya inversi. Yang kedua, B, hakikat dan pengertian stilistika. Nah, stilistika menurut Unar Yunus dalam Imron pada tahun 2008, yaitu studi mengenai pemakaian bahasa dalam karya sastra. Nah, stilistika dipakai sebagai ilmu gabung yakni linguistik dan ilmu sastra. Menurut Leek dan Salt dalam Imron berpendapat stilistika adalah ilmu tentang wujud performasi berbahasanya kebahasaan khususnya yang terdapat dalam karya sastra. Beberapa definisi yang perlu dipertimbangkan Kutaretna pada tahun 2007 sebagai berikut: ilmu tentang gaya bahasa, ilmu interdisipliner antar linguistik dengan sastra, ilmu tentang penerapan kaidah-kaidah linguistik dalam penelitian gaya bahasa. Selanjutnya bagian C, pendekatan stilistika. Nah, pendekatan stilistika di dalam kritik sastra bertolak dari pandangan bahwa isi pokok yang pertama adalah bahasa dan kedua adalah isi yang berupa tema, pemikiran, dan falsafah. Pendekatan stilistika menganut paham bahwa unsur pokok sastra adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karya sastra itu mempunyai kaitan pula dengan sastrawan. Sastrawan mengerahkan kemampuan dan kreativitas masing-masing dalam menciptakan karya mereka. Dengan kata lain, pendekatan stilistika berarti asumsi dasar yang digunakan oleh kritikus dalam menilai suatu karya sastra ditinjau dari segi kebahasaannya. Nah, selanjutnya yang terakhir, D, penelitian stilistika. Ruang lingkup penelitian stilistika sangat luas. Hough pada tahun 1972 dianggap sebagai tugas yang tidak mungkin untuk dilakukan. Lebih-lebih apabila dikaitkan dengan pengertian gaya bahasa secara luas, yaitu bahasa itu sendiri, karya sastra, karya seni, dan bahasa sehari-hari, termasuk ilmu pengetahuan. Untuk membatasinya, ruang lingkup dibedakan menjadi dua macam, yaitu ruang lingkup dalam kaitan dengan objek stilistika itu sendiri, yang dalam kaitannya dengan objek yang mungkin dilakukan dalam suatu aktivitas penelitian. Demikian akhir pemaparan materi saya. Mungkin teman-teman jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar teman-teman Anda di bawah silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di bawah kolom komentar kanal YouTube saya. Terima kasih.